Hadirin yang saya hormati, waktunya dari Pak. Ya, saya potong maaf ya Pak. maaf Pak, ini penting. Ini penting, ini penting sebenarnya belum selesai supaya masyarakat mengerti dalam hal ini. Kita tahun yang akan datang, yaitu pembangunan ekonomi desa berbasis ekonomi kreatif dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat Desa Kayangan yang maju dan sejahtera. Di sini tidak pernah mengatakan bahwa pemerintahan sebelumnya gagal, semuanya bagus, dan semua yang bagus itu tetap akan kita gunakan kembali, dan yang tidak bagus atau yang mungkin belum bagus itu kita tinggalkan. Penyampaian visi dan misi calon kepala desa Kayangan periode 2022-2028. Jadi mungkin pencapaian visi dan misi ini mungkin saya tidak terlalu panjang, jadi mungkin singkat saja. Jadi karena visi misi yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah sama dengan visi misi di periode pertama. Jadi langsung saja visi. Nah dia. bangun Desa Kayangan bareng-bareng si Kemelik, Marak Kemelik si Dapada. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan visi dan misi untuk mau dibawa kemana Desa Kayangan. Visi saya adalah mewujudkan Desa Kayangan yang maju, mandiri dan berdaya saing. Yang saya hormati Ibu Camat Kayangan, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kayangan, yang saya hormati Bapak PLT Kepala Desa Kayangan, yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kayangan, yang saya hormati Ketua BPD dan anggotanya. Yang saya hormati Bapak-bapak calon Kepala Desa Kayangan tahun 2022-2028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini yang berbahagia ini dalam rangka penyampaian visi dan misi calon Kepala Desa Kayangan. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah segala cita-cita yang kita niatkan dapat berjalan dengan lancar. Hadirin yang saya hormati, insya Allah apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai dan atas dukungan penuh dari masyarakat memberikan saya kepercayaan dan kesempatan untuk memimpin Desa Kayangan periode berikutnya. Melalui kesempatan ini, izin
kami menyampaikan visi dan misi dalam membangun Desa Kayangan ke depan ke arah yang lebih baik. Visi menciptakan ekonomi kreatif sebagai landasan pembangunan fisik dan sumber daya manusia yang mandiri. Misi pertama, mendorong terbentuknya kegiatan perekonomian kecil menengah dan industri kecil menengah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru baik melalui kerjasama maupun investasi. Salah satu cara kami mendorong terciptanya kegiatan usaha ekonomi kecil, kami terjun ke setiap dusun-dusun mendata potensi yang sumber daya alam yang ada yang memiliki nilai ekonomi. Begitu juga dengan kegiatan usaha-usaha ekonomi kreatif warga yang sudah ada akan kami bina dengan memberikan pendampingan struktur dan terarah. Para hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang porsi anggaran untuk fisik hanya 30% dan 70% dipergunakan ke pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat. Berbicara pembangunan struktur desa tentu dengan alokasi untuk fisik minim, ini jauh dari kita. Cukup dan tidak optimal. Kita menoleh ke belakang. Pada saat kami menjabat dulu, belum ada data, belum ada dana transfer dari pusat, akan tetapi kami berusaha dengan maksimal bagaimana mencari alternatif lain. Dulu saya menjadi lebih sering melakukan waktu membangun sinergi baik di pihak eksekutif maupun legislatif, baik di level daerah, provinsi maupun pusat, dan kemudian yang terus terbangun sehingga mudah-mudahan kami dalam mobilisasi perihatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang kedua, menjalankan pembangunan fisik desa yang terhenti sampai saat ini belum jelas. Dulu pada saat kami menjabat, anggaran desa cuma 93. Bayangkan kita bisa membangun dengan angka yang 93. Bayangkan. Dan sampai akhir jabatan saya menjabat hanya 190 juta. Coba bayangkan bapak-bapak. Dengan nilai sekarang ini kok seperti ini. Dengan anggaran yang minim, itulah alhamdulillah kami bisa membangun serta fisik dan pemberdayaan Desa Kayangan sebagaimana yang Bapak hadir ketahui dan sampai sekarang dapat dirasakan betul-betul oleh masyarakat Desa Kayangan. Yang ketiga, optimasi peran BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat pedesaan. Langkah konkret yang akan kami lakukan mengoptimalisasikan BUMDes Kayangan adalah: 1. Menyegarkan kembali fungsi BUMDes sebagai badan usaha yang menaungi usaha-usaha kerakyatan. Kedua, membentuk unit usaha simpan pinjam. Ketiga, menjadikan BUMDes sebagai media pemasaran produk usaha warga. Yang keempat, membentuk sub bidang pertanian, perikanan, peternakan di dusun memiliki potensi di bidang tersebut.
Dia cukup 10 lembar. 5. Di bawah naungan BUMDes, kami akan membangun PAMDes sebagai alternatif air kebutuhan rumah tangga. Yang keenam, melanjutkan proses pembangunan lapangan umum Kayangan di samping sebagai sarana olahraga juga untuk menciptakan iklim usaha dengan melakukan penghijauan dan membuat lapak-lapak di pinggir lapangan Kecamatan Kayangan. Yang ketujuh, mengupayakan pasar Kayangan dari mingguan menjadi pasar harian. Yang keempat, mendorong sekaligus memfasilitasi terbentuknya kegiatan usaha ekonomi kreatif baik di sektor pertanian maupun di sektor perkebunan dan perikanan. Waktu Pak. Hadirin yang saya hormati, Waktunya dari Pak. ya, Saya potong maaf dulu Pak. Sesuai dengan visi misinya aja dibaca. Selanjutnya kami akan memberikan waktu 5 menit untuk koreksi. apa ini penting? Ini penting, ini penting sebenarnya belum selesai supaya masyarakat mengerti dalam hal ini. Kita tidak usah buka sebenarnya. Tadi itu tidak usah dalam ada acara lain sebenarnya selain ini. Mohon dengarkan Pak Calon, saya membaca apa di visi dan misi. Tolong ini dibaca. Ya, kalau hanya 10 menit inilah Ini yang dibaca. tidak bisa. Setelah itu kami memberikan waktu. Supaya masyarakat mengerti. Ini adalah data yang harus kita dari bapak-bapak visi dan misinya. Kalau cuma 10 menit tidak ada artinya. Masyarakat bisa mengerti dengan apa yang saya katakan ini. Kalau hanya 10 menit tidak bisa. Kita hanya menyerahkan ini. Kita ingin masyarakat akan mengerti dan terpaham. Saya terus terang saja. Hal ini sifatnya terhenti bagaimana? Jangan hanya 10 menit, 1 jam pun saya berdiri. Kuat saya berdiri walaupun umur saya hanya sekitar 53. Tolong ini sebaliknya. Baiklah bapak-bapak, para hadirin tamu undangan yang saya hormati. Saya akan lanjut. Hadirin yang saya hormati. Sebenarnya masyarakat kita banyak yang kreatif, tetapi mungkin kita sebagai pemerintah desa Kayangan belum memiliki kepekaan atas keberadaan mereka. Anggap saja budidaya tanaman anggur yang saat ini sedang dibudayakan di Dusun Beraringan dan di Dusun Bakong. Sebagai contoh, dusun yang memiliki kreativitas baru yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Oleh karena itu, apabila saya ditakdirkan menjadi kepala desa Kayangan periode berikutnya, kelompok-kelompok pembudidayaan anggur ini tentu akan kami support dan fasilitas baik dari segi pemasaran maupun sarana menunjang dalam pembangunan fasilitas usaha itu, seperti mesin pengelolaan, misalnya dari buah anggur itu menjadi produk olahan jadi yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Mungkin kita lebih panjang. Begitu juga hanya dengan usaha-usaha ekonomi kreatif di sekitar sektor lain, di sektor perikanan seperti kelompok-kelompok perempuan pesisir sebagai pengolah dan pemasaran hasil tangkapan
Kesejahteraan nelayan juga akan menjadi prioritas kami dalam meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Di sektor pertanian, di sektor peternakan, tidak kalah pentingnya juga menjadi perhatian kita bersama. Biasanya ketika sudah masuk musim kemarau panjang, peternak kita sering kesulitan pendapatan rumput untuk ternak. Mereka bahkan untuk mendapatkannya mengeluarkan biaya. Tambahnya tidak sedikit. Nah, dalam membantu para peternak ini, kami bertertib untuk bersinergi dengan pemerintah daerah provinsi melalui program-program industrialisasi NTB Gemilang, khususnya di sektor peternakan, yakni membangun sarana produksi pakan jadi yang bahkan bahan baku olahan sangat mudah didapatkan di sektor kita, dan sudah barang tentu akan ada aktivitas ekonomi dan lapangan kerja sangat terbuka, dan insya Allah kita akan berusaha bersama-sama sambil mungkin untuk mewujudkan semua apabila saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Desa Kayangan periode berikutnya. Tentu juga dengan dukungan penuh dengan menyeluruh dari EP pada semua lapisan masyarakat yang ada, dan demi kesejahteraan ekonomi bersama dan mereka di kita tercinta ini menjadi lebih maju. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, demikian visi dan misi ini kami sampaikan, semoga dapat dijadikan tolak ukur oleh kita semua dan masyarakat di Desa Kayangan untuk mendukung kami menjadi Kepala Desa Kayangan periode 2022-2028. Mari benahi ekonomi Desa Kayangan dan ciptakan lapangan kerja. Mari bersama saya. Mari bersama saya. Mari bersama saya. Jangan asbari. Ingat, Lenteng Pulur nomor 1. Jopos nomor 1. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor 1. Mohon untuk Maaf ya, karena saya lebih tadi karena di press sama waktu. Sebenarnya pelan-pelan sebenarnya 1 jam mungkin bisa saya pelan-pelan. Waktu untuk calon nomor 1, silakan kepada semua masyarakat untuk memberikan aplaus, tepuk tangan kepada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Kayangan, yang sama-sama kita hormati Ibu Camat Kecamatan Kayangan, yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Kepala Desa Kayangan, yang sama-sama kita hormati dan alhamdulillah sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini Bapak Pemusungan Desa Sesaid, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kayangan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Bapak-bapak para calon Kepala Desa Kayangan, dan yang berbahagia dan yang kami banggakan seluruh simpatisan nomor urut 2 Ahmad Alfinzi, yang kami hormati bapak-bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, dan singkatnya para hadirin tamu undangan yang alhamdulillah menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita dalam rangka menyampaikan atau pemaparan visi dan misi calon Kepala Desa Kayangan periode 2022-2028 yang akan datang. Selanjutnya
pada kesempatan pagi hari ini, pada hari yang sangat berbahagia ini, kami mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, serta nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir untuk bersama-sama mendengarkan penyampaian dan pemaparan visi dan misi calon kepala desa Kayangan periode 2022-2028. Selanjutnya yang kedua beserta maksud kami, sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada semua keluarga, sahabat, dan semoga kita dengan senantiasa bersolawat kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum saya Ahmad Alfinzi, calon kepala desa Kayangan dengan nomor urut 2, menyampaikan visi dan misi, tentunya di sini saya pribadi mengajak kepada kita semua, begitu juga dengan calon-calon kepala desa Kayangan. Sebelum menyampaikan visi, mungkin di sini lebih bijaknya kita selaku calon lebih paham atau lebih tahu, dan mungkin di sini sangat-sangat penting seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Camat tadi, untuk lebih paham apa sih sebenarnya visi, apa itu misi, biar nanti siapapun yang terpilih menjadi kepala desa Kayangan, supaya nanti ketika di penyusunan RPJMD tersebut kita tidak akan pernah salah langkah. Tentunya di sini sedikit kami jelaskan atau mungkin mengingatkan kepada kita semua, terutama calon-calon kepala desa Kayangan, bahwa visi itu tersendiri memiliki definisi atau memiliki arti seperti yang disampaikan oleh Ibu Camat tadi, yaitu mimpi atau cita-cita, atau mungkin yang lebih spesifiknya dapat kita artikan sebagai tujuan yang disampaikan tadi sama Ibu Camat. Itu tujuan atau target kita selaku calon kepala desa untuk melaksanakan RPJMD selama 6 tahun di atau 1 periode yang akan datang. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan visi atau tujuan atau target kita 6 tahun yang akan datang, yaitu pembangunan ekonomi desa berbasis ekonomi kreatif dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat desa Kayangan yang maju dan sejahtera. Tentunya di sini kami memiliki alasan tersendiri kenapa visi atau tujuan ini atau target ini kami angkat menjadi visi atau tujuan kita ke depan di desa Kayangan. Tidak lain dan tidak bukan seperti yang kita sama-sama rasakan saat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa semenjak pandemi ataupun semenjak gempa atau musibah yang kita lalui, dalam hal ini perekonomian kita selaku masyarakat desa Kayangan dan bisa dikatakan secara global sangat-sangat mempengaruhi sekali tentang perekonomian kita. Oleh karena itu, saya sendiri selaku calon berani mengangkat visi ini atau tujuan ini atau target ini untuk mengangkat perekonomian masyarakat kita di desa Kayangan. Tentunya di dalam visi atau target ini akan diikuti atau akan diiringi atau bahkan disertai dengan konsep misi. Misi di sini dapat kita artikan sebagai sebuah strategi ataupun sebuah langkah yang harus kita ambil, yang harus kita ikuti ketika nanti kita bisa sukses di dalam pencalonan kepala desa Kayangan periode 2022-2028 yang akan datang. Di sini saya akan membacakan misi atau target yang harus kita tempuh, yang atau target yang harus kita capai selama periode 6 tahun yang akan datang. Yaitu salah satunya misi di sini kami angkat. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka dan transparan serta
secara bersih dari praktek korupsi, dari praktek penyalahgunaan anggaran, baik kami ulangi, menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka dan transparan, serta bersih dan bebas dari praktek korupsi dan penyalahgunaan anggaran, baik itu yang berupa anggaran DD maupun anggaran ADD yang bersumber dari pemerintah daerah. Kenapa kami mengangkat ini? Karena sejatinya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa permasalahan terbesar yang kita alami saat ini di Desa Kayangan, yaitu di bidang pemerintahannya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Yang jelas seperti yang kita ketahui dan yang kita rasakan dan yang seperti kita lihat saat ini, bahwa di pemerintahan kita, mohon maaf kepada calon kepala desa Kayangan yang dalam hal ini pernah menjabat periode sebelumnya, saya di sini tidak pernah mengatakan bahwa pemerintahan sebelumnya gagal, atau saya tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelumnya itu tidak bagus. Semuanya bagus, dan semua yang bagus itu tetap akan kita gunakan kembali, dan yang tidak bagus atau yang mungkin belum bagus itu kita tinggalkan. Sehingga permasalahan yang terjadi saat ini di desa kita, di Desa Kayangan, yaitu tentang pemerintahan. Waktunya tinggal 5 menit. Yaitu tentang pemerintahan, yaitu keterbukaan informasi publik sebenarnya yang menjadi permasalahan di sini. Keterbukaan informasi publik ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kita membuka pemikiran-pemikiran warga kita masyarakat Desa Kayangan, agar pemerintahan ini bisa terbuka, yaitu memberikan informasi-informasi kepada seluruh masyarakat, sehingga kami di sini memiliki strategi atau memiliki langkah, yaitu dengan cara mengoptimalkan website dan media sosial desa sebagai sarana bagi kami untuk menyampaikan seluruh informasi yang ada di Desa Kayangan, untuk menyampaikan seluruh kegiatan pemerintahan, penggunaan anggaran, kegiatan-kegiatan, dan kemana anggaran itu akan kita salurkan. Disinilah fungsinya keterbukaan informasi publik. Masyarakat kita tidak akan pernah tahu kalau kita dari pemerintah desa sendiri tidak pernah menyampaikan informasi ini ke publik. Oleh karena itu, melalui kesempatan pagi hari saya menyampaikan kepada kita semua, permasalahan terbesar di masyarakat kita, di pemerintahan Desa Kayangan saat ini, yaitu keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat kita akan lebih tahu, lebih paham apa yang terjadi di Desa Kayangan yang sama-sama kita cinta ini. Itu yang pertama. Kita akan memanfaatkan media sosial desa, sehingga terutama pemuda-pemuda kita, terutama bajang-bajang kita yang ada di Desa Kayangan, akan bisa mengakses seluruh informasi yang ada di Desa Kayangan, sehingga EP pada yang tua-tua atau yang baku-baku selaku yang tidak mengerti tentang gadget, yang tidak mengerti dengan IT atau informasi melalui media sosial, dapat EP tanyakan atau EP pertanyakan naruh anak-anak jari EP yang mengerti, karena di sini semuanya terkait dengan pemerintahan Desa Kayangan akan semuanya dapat EP akses semua, sehingga di sini seluruh kegiatan pemerintahan semuanya secara terbuka dan transparan, tidak ada kesan disembunyikan di sini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemerataan pembangunan, baik itu di fisik maupun non fisik di masing-masing dusun, dengan cara yang adil dan merata. Kenapa kami mengangkat pemerataan pembangunan ini? Karena kami sering mendengar dari beberapa warga kita, karena Desa Kayangan ini desa milik kita bersama, bukan milik desa, bukan milik warga kita di bawah sini, bukan milik warga kita hanya di bagian barat, atau mungkin bukan milik warga kita yang ada di atas, tapi ini Desa Kayangan milik kita bersama, sehingga kita berkewajiban, wajib hukumnya kita bersama-sama. Kita harus punya mimpi besar, kita harus punya mimpi yang kuat, kita harus bersama-sama membangun desa kita melalui pembangunan ekonomi desa yang berbasis kreatif ini. Langkahnya bagaimana? Pembangunan di sini jelas. Kita harus mengadakan setiap 6 bulan sekali atau setiap tahun 1 tahun sekali pemerintah dusun yang bertanggung jawab di sini, yaitu perangkat kewilayahan atau perangkat atau kepala dusun di masing-masing dusun, untuk mengajak warganya, untuk mengajak masyarakatnya untuk duduk berdiskusi dalam program musdus atau musyawarah dusun, untuk menyampaikan apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus dapatkan dari pemerintah desa setempat. Selanjutnya yang dapat kami
Nah, sebenarnya waktu masih panjang ya. Waktunya tinggal 1 menit. Oke. Jadi oke, tidak masalah. Karena banyak yang sudah kita bicarakan di tempat-tempat kampanye tergrup kita kemarin. Dan yang terakhir mungkin yang dapat kita sampaikan di sini yaitu mengembangkan dan mengoptimalkan peran BUMDes Kayangan. Mengoptimalkan dan mengembangkan peran BUMDes Kayangan dalam upaya menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa Kayangan seperti yang disampaikan oleh saudara Jamal Aspari tadi. Langkahnya bagaimana? Tentunya kita akan memperluas seluruh sektor usaha BUMDes supaya hanya tidak terpaku, supaya hanya tidak monoton usaha-usaha itu saja yang dikelola oleh BUMDes. Di sini kita mungkin lebih teliti untuk mengkaji apa-apa saja usaha yang perlu kita gagas, yang perlu kita bentuk di Waktunya habis. Mohon maaf, waktunya habis. Kami Oke, persilakan. mungkin bisa cukup di sini, tapi nanti ketika di kampanye terbuka kita akan sampaikan lebih panjang lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon nomor urut 2. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Kayangan, yang sama-sama kita hormati Ibu Camat Kayangan, yang sama-sama kita hormati Bapak Pejabat Kepala Desa Kayangan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota Desa Kayangan, yang saya hormati panitia beserta anggota, yang saya hormati juga teman-teman calon kepala desa Kayangan, yang saya hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, para tim dari masing-masing calon kepala desa Kayangan. Singkatnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, iman, dan kesempatan untuk kita sama-sama hadir di aula kantor Desa Kayangan ini dalam acara penyampaian visi dan misi calon kepala Desa Kayangan periode 2022-2028. Bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin pencapaian visi dan misi ini mungkin saya tidak terlalu panjang. Jadi mungkin singkat saja. Jadi karena visi misi yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah sama dengan visi misi di periode pertama. Jadi langsung saja, visi kami adalah terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Kayangan yang aman dan tentram. Nah, dari visi misi ini, jadi kita memakai visi misi yang sifatnya sangat umum. Jadi aman dan tentram. Kalau sudah aman dan tentram, maka kebahagiaan masyarakat itu pasti akan tercapai. Ya, adapun misi yang akan kami tempuh, jadi untuk mewujudkan visi tadi ada sekitar 4 poin. Jadi yang pertama, misi kami adalah melanjutkan program-program yang telah tertuang di dalam RPJMD pemerintah Desa Kayangan pada periode pertama yang belum terselesaikan. Nah, ini visi kita yang pertama. Adapun beberapa program kerja nanti sebagai penunjang daripada visi kita ini, yang pertama adalah pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kewenangan hak asal usul desa dan kewenangan desa agar program pemerintah desa dapat berjalan secara cepat, tepat, akurat, dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, ini akan kita coba pada langkah di dalam misi yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yaitu peningkatan pengalokasian jalan desa, jalan lingkungan, penerangan jalan serta infrastruktur lainnya.
kita pasti pakai secara umum saja, karena di dalam pengalokasian anggaran kita tidak terlepas dari aturan-aturan di dalam pelaksanaan penganggaran. Kita tidak bisa terlepas dari real yang namanya kewenangan lokal dan hak asal usul berdasarkan desa. Kemudian yang ketiga adalah sinkronisasi program desa dengan pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat pusat. Karena tanpa adanya sinkronisasi program antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah, baik pemerintah pusat, maka sangat sulit program desa itu bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar. Nah, ini ada 3 poin utama di dalam misi kami yang pertama. Kemudian misi kami yang kedua, melakukan perubahan sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Ini juga sama dengan misi kami di periode pertama. Jadi hanya beberapa saja yang akan kami tambahkan. Nah, adapun langkah yang akan kami capai di dalam melaksanakan perubahan sistem kinerja. Yang pertama adalah pelayanan cepat. Pelayanan cepat ini sudah dapat kami realisasikan pada periode pertama kepada masyarakat desa dengan penerapan aplikasi sistem informasi desa. Jadi dulu sebelum kami menjaga sistem informasi desa ini belum ada. Setelah kami menjabat di periode pertama, sistem informasi desa ini sudah dapat dilaksanakan oleh semua desa di Kabupaten Lombok Utara. Dan alhamdulillah, sistem informasi kita di Desa Kayangan di periode pertama adalah sebagai tempat belajarnya pendamping SI di desa-desa di wilayah Kecamatan Kayangan. Jadi alhamdulillah, pendamping desa kita dalam mengaplikasikan sistem informasi desa ini sebagai pendamping kepada desa-desa yang ada di Kecamatan Kayangan, termasuk juga desa-desa yang di luar Kecamatan Kayangan. Nah, ini kemudian di dalam penerapan pelayanan cepat ini, kita Desa Kayangan yang paling banyak pelayanan cepat dari berbagai macam surat yang sudah terbuat di aplikasi desa. Kemudian yang kedua, pelayanan singkat. Pelayanan singkat ini adalah berbasis NIK. Dengan sistem informasi desa yang sudah ada di sistem aplikasi desa ini, maka masyarakat membuat surat apapun jenisnya. Jadi cukup hanya memasukkan NIK saja. Tidak perlu kita membuat nama, alamat. Cukup dengan memasukkan NIK saja, surat itu sudah bisa langsung kita cetak tanpa membutuhkan waktu yang lama. Masukkan NIK, maka apapun jenis surat pelayanan administrasi di desa bisa langsung kita print out, tinggal langsung ditandatangani oleh Kepala Desa Kayangan. Kemudian yang ketiga, kita rencanakan inovasi ke depan. Akan kita rencanakan pelayanan kependudukan cukup di kantor desa saja. Jadi sampai dengan saat ini masyarakat kita masih mengurus pelayanan kependudukan itu langsung ke Dukcapil. Inovasi yang akan kita lakukan ke depan di periode kedua ini adalah pelayanan cukup di kantor desa saja dengan menerapkan program aplikasi namanya Simple Desa. Simple Desa maka nanti desa akan bekerja sama dengan Dinas Dukcapil pencatatan kependudukan. Jadi masyarakat pada saat mengurus KK, KTP, akte kelahiran tidak perlu langsung ke kabupaten. Cukup datang ke kantor desa saja, sama surat yang diterbitkan oleh kabupaten dengan di desa. Karena nanti kita bekerja dengan namanya program Simple Desa. Jadi Simple Desa jadi cukup cepat, masyarakat sangat efisien, tidak perlu membutuhkan biaya untuk transportasi ke Tanjung. Ya. Kemudian yang keempat menjadi pelayan, pembimbing dan pelindung masyarakat. Jadi kami di desa ini sebenarnya pelayan, bukan sebagai raja di Desa Kayangan. Jadi apa kebutuhan masyarakat di dalam pelayanan administrasi maupun semua pelayanan itu kami adalah membantu lebih pada. Apa yang Bapak harapkan di dalam pelayanan administrasi untuk terkait dengan surat-surat, kami akan membantu masyarakat. Jadi kami ini adalah sebagai pelayan kepada masyarakat, termasuk juga pembimbing. Jadi pembimbing kepada pemuda-pemuda, kelompok-kelompok
wirausaha. Jadi kalau kami sudah di proposal, pasti kami di sana adalah sebagai pembina atau pembimbing. Walaupun ilmunya mungkin kami belum sampai di sana, karena terkait dengan jabatan itu, maka kepala desa sebagai pembimbing, pembina masyarakat di desa. Kemudian pelindung masyarakat. Nah, ini adalah memang tugas orang dari kepala desa. Ya. Jadi pelindung ini adalah kita mengayomi semua masyarakat. Kita tidak membedakan masyarakat yang kaya, miskin, tua, renta maupun yang cukupnya cakupannya cukup luas. Jadi kita ini adalah pelindung kepada masyarakat. Kemudian misi kami yang ketiga adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan di dalam proses perencanaan ini sudah dilakukan oleh semua desa, bukan hanya desa Kayangan. Proses perencanaan kita lakukan melalui proses musdus, musyawarah di tingkat dusun. Hasil musyawarah di tingkat dusun kita tuangkan dalam musyawarah desa. Hasil musyawarah desa itu kita tetapkan sebagai sebuah keputusan bersama untuk bisa kita alokasikan anggaran di dalam anggaran pendapatan belanja desa untuk tahun berikutnya. Ini adalah keterbukaan kita. Jadi desa tidak merencanakan sendiri dalam proses. Proses itu adalah mulai dari bawah, dari tingkat dusun dan musyawarah desa, sehingga langsung bisa ditetapkan bersama BPD dan masyarakat desa di dalam pengalokasian anggaran. Kemudian transparansi desa ini sudah dilakukan juga oleh semua desa. Pertama, melalui website desa terkait dengan kegiatan-kegiatan dan informasi-informasi desa, termasuk juga alokasi pendapatan dan belanja desa. Sudah ada papan informasi desa yang ada di depan kita, ukurannya 2x3. Mungkin masyarakat jarang baca sehingga dibilang desa tidak transparan. Jadi ada di depan kantor desa ini yang ukurannya baliho 2x3 itu sebagai tempat kita masukkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun anggaran. Kemudian yang selanjutnya transparansi juga setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan baik fisik, pembinaan dan pemberdayaan selalu kami pasangkan papan kegiatan, termasuk juga sumber anggarannya dari mana. Nah, inilah keterbukaan. Jadi bukan hanya desa Kayangan, semua desa wajib menyampaikan keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat desa. Kemudian bertanggung jawab. Desa berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang sudah dilakukan, yang sudah dikeluarkan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun. Tanpa laporan pertanggungjawaban, maka anggaran berikutnya tidak bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kemudian yang keempat adalah audit laporan realisasi APBD. Jadi audit laporan tetap dilakukan oleh APIP namanya. Ada juga BPKP. Nah, APIP ini mungkin perlu diketahui adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kemudian ada namanya juga BPKP. Ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ini tetap dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini inspektorat dan BPK setiap tahun anggaran. Jadi tidak ada pemerintah itu membiarkan saja semuanya melakukan anggaran. Dan alhamdulillah dari laporan-laporan yang sudah kami lakukan secara administrasi memang kita sudah sangat baik. Namun karena momentum pilkades yang saat ini sehingga suasana menjadi berbeda. Sebenarnya tiap laporan 2019, 2020 yang sudah kami sampaikan sudah dilakukan audit internal sebelumnya oleh inspektorat dan BPKP. Namun pada momen ini suasananya menjadi berbeda. Yang terakhir, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan dan pemberdayaan berupa penyuluhan, pelatihan kepada aparatur pemerintah desa, kelompok usaha, petani, nelayan, buruh, dan kelompok-kelompok lainnya. Jadi langkah pertama, memberdayakan lembaga dan organisasi kebudayaan dan kelompok-kelompok wirausaha di segala bidang di Desa Kayangan. Yang kedua, peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan. Yang terakhir, meningkatkan pembangunan kegiatan keagamaan dan budaya adat istiadat kita. Karena masyarakat Desa Kayangan ini adalah sangat kental dan baik dalam melaksanakan adat istiadat kita. Sebagai kata-kata terakhir, jadi pada pengambilan nomor urut kami
mendapatkan nomor urut 3. Maka melalui slogan di poster dan baliho yang sudah kami pampang di beberapa wilayah di masing-masing desa Kayangan, kayangan milik kita bersama dan untuk kita semua. Maka mari kita bersama-sama sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Maka kita bersatu wilayah barat, bawah, atas untuk membangun desa Kayangan ini menjadi desa Kayangan yang lebih maju. Karena sampai dengan saat ini dari 2020 kita sudah mendapatkan kategori desa menjadi desa maju sesuai dengan penilaian dari Kementerian Desa dan Kemendagri. Ini bukan dibuat oleh ini tadi. Jadi kita sudah mendapatkan predikat calon nomor 2. Waktunya habis. Jadi yang terakhir kami sampaikan sekedar informasi, desa Kayangan pada tahun 2020 dan 2021 kita masih berada pada posisi desa maju. Sekian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Camat Kayangan, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Kabupaten Kayangan, yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Kepala Desa Kayangan, sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia beserta staf jajarannya, kemudian sama-sama kita hormati Bapak BPD beserta anggota, kemudian yang saya cintai rekan-rekan kepala dusun, salam Pak Jari, singkatnya hadirin para tamu undangan yang berkesempatan hadir dalam rangka penyampaian visi misi calon kepala desa Kayangan. Izinkan kami menyampaikan visi dan misi calon kepala desa Kayangan nomor urut 4. Visi, nah dia. Bangun desa Kayangan bareng-bareng si kemelik marak kemelik si tapada. Dalam arti kata, tentunya bareng kita rencanakan, bareng kita ketagawean, bareng kita awasi. Jadi kemudian lepas. Dalam bahasa Indonesianya, membangun desa Kayangan bersama seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Kira-kira begitulah bahasa Indonesia deh. Adapun misi kami, kebetulan karena saya berempat, misi kami adalah 4 poin. Iya, 4 poin. Misi kami yang pertama, menciptakan pemerintahan desa Kayangan yang tanggap terhadap segala bentuk aspirasi masyarakat, dan nanti akan saya jabarkan dengan langkah langkah strategis. Kemudian yang kedua, koordinasi dan bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan dan semua tokoh lintas semua unsur desa Kayangan guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat desa Kayangan. Ini juga akan saya tuangkan dalam langkah strategisnya nanti. Kemudian yang ketiga, mengembangkan potensi ekonomi desa Kayangan dengan membangun jalan usaha yang berkelanjutan. Ada juga nanti langkah strategisnya. Kemudian terakhir, memberikan ruang kepada generasi muda untuk bereksepsi dan meningkatkan potensi diri dan skill yang berkualitas
guna menyiapkan generasi masa depan Desa Kayangan yang lebih baik. Masih kena waktu. Baik, langkah apartemis yang pertama, setiap segala pembangunan sik bakal tagali ke Desa Kayangan, tak bangun ke Desa Kayangan ini harus terlibatkan selaku unsur. Jadi kayak boleh kami satu. Tokoh selaku unsur ke Desa Kayangan guna terlaku petunjuk pendapat agar terarah lebih bagus. Ya beri atau lokal pembangunan sejajar pihak tagali ke Desa Kayangan harus melibatkan para tokoh. Hal ini sangat penting sebagai agen of control. Wah, hebat ini. Kemudian langkah sebagai selanjutnya mendeteksi potensi si arah agen 12 dusun Desa Kayangan. Kira-kira apa usaha si bagus? Tentunya usaha si berkelanjutan, si baik membangun taraf hidup masyarakat Desa Kayangan. Jadi ada program mengenai pada di dapur sebenarnya. Kemudian langkah selanjutnya meningkatkan peran BUMDes. Nah ini sudah sungguh-sungguh berat ini. Meningkatkan peran BUMDes, di mana BUMDes ini sebagai elit selaku penggerak ekonomi syarat Desa Kayangan dengan membangun titik-titik sentral BUMDes agar pergerakan ekonomi harus betul-betul terarah dan terjangkau melalui masyarakat kita. Salah satu peran BUMDes harus mulai dari AMA atau INA bagi setiap sektor perekonomian di Desa Kayangan. BUMDes menjamin kestabilan rabit, kestabilan bibit, tanpa dari kebakaran masyarakat hasil bayar si kepeng atau bayar si hasil panen dengan keuntungan margin atau impact. Termasuk BUMDes harus mampu menjadi marketing sekaligus sebagai supplier hasil bagi masyarakat Desa Kayangan. Nah, keuntungan BUMDes ini yang kita bangun ekonomi usaha baru untuk termasuk untuk kegiatan sosial si lain. Kemudian langkah selanjutnya masih waktu ini. Kemudian selanjutnya kefungsian BASDes yang disingkat dengan Badan Amil Zakat Desa dan Desa Kayangan. Ini sesuai agnia atau bahasa kerennya buat sugi ke Kayangan atau suki baik masyarakat di bawah, lebat maupun di atas, sehingga BASDes atau Badan Zakat Desa ini lalu baru dari bapak anak-anak yatim, fakir miskin, jomblo, termasuk dia penghuni syarat Desa Kayangan kita bantu dari BASDes Desa Kayangan. Jadi dulu kata dia berdoa, dia buka. Kemudian selanjutnya kami mengukur apa kerja, termasuk peran pemuda, misalnya event olahraga, event budaya, event seni dan lainnya. Selaku ini kita bareng-bareng dia bajang kasus rencana si bagus agar selaku kegiatan ini terjadwal sehingga jauh sedepatkan waktunya. Wah siap-siap kita bergerak. Jadi ngikut pemenang pandemi. Termasuk siap-siap bergerak mensukseskan acara-acara ini secara termasuk penggawa adat budaya syarat Desa Kayangan harus terjadwal per kalender secara bagus sehingga gawe sekat gawe Desa Kayangan ini dia nggak ngandang mimpi bahwa tagalian, tapi harus terus menghadapi agar masyarakat Desa Kayangan selaku penawang atau wilayah Desa Kayangan penawang, termasuk mungkin kabupaten lain, desa lain, mohon seterusnya tinggal 5 menit. Oh masih 5 menit, slow. Agar masyarakat di luar Desa Kayangan entahlah luar acara event budaya adat di Desa Kayangan, tahu tidak tentang gawe segala macam
Jadi dia bingung, yang lulus tahu sih kan betul. Dan selaku event ini harus berdampak ngaruh masyarakat, paling tidak dampak ekonomi. Kemudian langkah strategis sudah berakhir. Dia ruang ke anak-anak muda menemukan ide-ide gagasannya, harus kesiapan agar mampu melahirkan pemikir-pemikir desa kayangan yang baik dan jujur. Karena saat ini sedang krisis kejujuran, mudah pintar Bang Louis. Generasi muda lintas dusun harus kita persaudarakan agar arah kajatan diskusi tak enak sebadan. Si membangun tentang desa kayangan sehingga tidak ada pemudi si apatis atau si terasa maksudnya terhadap desa-desa, akan tetapi muncul pemuda berpikir peduli terhadap untuk desa kayangan. Masih ya? Oh. Nah, selaku ini akan mampu kita wujudkan manakala pilihan tak tepat. Dan untuk pilihan si tepat adalah nomor 4, 12 ini. Kembali bangun desa kayangan Sikmara kembali Sita pada. Solusi tepat, solusi cerdas adalah nomor 4. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Camat Kayangan yang sama-sama kita hormati, Bapak Kapolsek beserta anggota, kemudian Bapak Pejabat Kepala Desa Kayangan beserta jajaran yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Panitia dan anggota, Ketua BPT, singkatnya segenap Bapak Ibu, para hadirin yang sempat hadir pada pagi hari ini atau menjelang siang ini, terutama sekali simpatisan saya, tim relawan saya, dan semua masyarakat desa Kayangan yang hadir pada sore hari ini, yang insya Allah pintu terbuka buat pada masih ada kesempatan untuk melirik saya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tadi telah kita dengar bersama saudara kita Mahirin. Jadi jangan ada pada paksakan talenta beliau dengan saya. Beliau memang sudah talentanya komedian. Jadi kelas desa luar biasa. Jadi saya memang berbeda, begitu juga mulai dari saudara Kanda Pajaman, Idli dan Edi, beda-beda style. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, jadi pada siang hari ini saya akan menyampaikan visi dan misi untuk mau dibawa kemana desa Kayangan. Visi saya adalah mewujudkan desa Kayangan yang maju, mandiri dan berdaya saing. Kemudian untuk mewujudkan visi atau cita-cita itu ada misi atau program. Program yang pertama, menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan dengan mengoptimalisasi pelayanan agar mudah diakses masyarakat dan mudah dalam pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan potensi desa agar cepat tumbuh dan berkembang dengan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui penguatan sumber daya pertanian, perkebunan,
perikanan, perdagangan, dan industri kecil dan menengah. Nomor 3, meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana pendukung pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan usaha kecil menengah dalam menciptakan pertumbuhan pembangunan yang mandiri dan terjangkau. Yang keempat, mendorong menguatnya peran serta kelompok masyarakat, lembaga-lembaga desa, kelompok tani, kelompok nelayan, dan kelompok usaha kecil masyarakat dalam mengembangkan potensi dan sumber daya untuk mewujudkan pembangunan desa yang berdaya guna dan berkelanjutan. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, sebetulnya visi dan misi ini barangkali dasar sama zaman karena sebelum diikuti karena ini program 6 tahun. Dan malam itu kondisi yang nanti padanya sang bosan nanti pada lo yang jelas dalam saat-saat jadwal kampanye yang sudah dijadwalkan oleh panitia, saya berjanji di situ akan saya sempurnakan karena mengingat pada hari ini kami juga ada jadwal jam 1.30 kalau tidak salah ya Pak Kapolsek di Polres untuk menghadiri Bapak Damai kami 5 calon SKRU. Nah jadi ibu teh Bapak Ibu masyarakat marah yang bahasa ibu camat koneno sekuat-kuatnya bagus untuk siaran visi misi ini namun jarak sinergitas antara instansi si arah kecamatan si arah desa kayangan ini. Jadi untuk mewujudkan visi misi itu adalah perlu adanya kerjasama sehingga dalam spanduk atau baliho yang saya kasih tema itu adalah bersama membangun desa kayangan. Itu maknanya apa? Maknanya apa? Sangat luas. Dan saya meyakini kalau kita mampu duduk bersama dengan semua instansi yang ada di desa kayangan, maka tidak ada yang sulit karena masing-masing instansi di desa kayangan jelas ada programnya untuk masyarakat. Jadi yang saya bangun ke depannya adalah mampu berkolaborasi, duduk bersama dengan semua instansi yang ada di desa kayangan. Kita punya kecamatan, kita punya UPTD pertanian, kita punya UPTD pendidikan, kita punya Kapolsek keamanan, kita punya banyak hal dan industri-industri yang ada. Inilah kedepannya yang mau saya bangun ketika EP pada memberikan amanah. Saya akan duduk bersama beliau-beliau ini untuk mewujudkan harapan-harapan EP pada sesuai dengan potensi masing-masing. Jadi sekali lagi bahwa seorang kepala desa itu bagaimanapun pintarnya, bagaimanapun bisanya, kalau tidak bisa membangun, memanage, duduk bersama berkolaborasi dengan semua instansi yang ada, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maka itu tidak akan bisa terwujud. Karena saya yakin di diri mereka lah itu berlian-berlian pemikiran perlu kita hargai. Satu contoh, kepala sekolah saja hampir tidak pernah diundang. Bagaimana anggaran yang 20% itu untuk pendidikan bisa tercapai? Kepala sekolah saja tidak pernah diundang. Ya. Kemudian di bidang pemuda dan olahraga, di 12 dusun saya hadir, paling banyak tuntutannya adalah anak pemuda supaya bagaimana olahraga tunjukkan. Tapi apa yang terjadi? Aset desa kayangan yang satu-satu dan tetap mengembangkan minat bakat pemuda desa kayangan. Ya, jadi ini PR kita bersama. PR kita
kita. Tapi saya akan berjanji ketika ada memberikan amanah kepada saya bahwa semua keinginan pemuda untuk menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan olahraga, maka momen-momen yang pas akan saya ambil adalah momen saat memperingati hari ulang tahun berdirinya Desa Kayangan. Maka ketua NPPADA tanggal berapa Desa Kayangan ini terakhir. Dia tanpa kami pun desa pada saat sementara tidak pernah kita peringati. Ajang momen inilah akan saya pergunakan untuk memperbanyak membangkitkan effort-effort untuk mewujudkan keinginan para pemuda Desa Kayangan. Berbicara kendala biaya pasti, karena saya tahu persis pernah mengikuti Bapak Jamaan dan Pak Edi mengikutinya di dalam. Pak Edi, Pak Jamaan saya ikuti mungkin 2 tahun jadi perangkat lehat, Pak Edi 3 tahun. Jadi memang kalau kita mengandalkan DD itu sangat tidak mungkin untuk mewujudkan semua kegiatan pemuda. Apa solusinya? PKDES harus kita tingkatkan. PKDES harus kita tingkatkan. Dari mana sumber PKDES? Lihat, LPG raksasa ada di Desa Kayangan. Mereka enak-enak tinggal dan bertempat di Desa Kayangan, kontribusinya untuk masyarakat desa. Ini harus kita bangun dulu bersama, kerjasama udah yang penting tanggung. Kemudian kita punya waktunya LPG. LPG boleh dibilang LPG raksasa di KLU, satunya ada di Desa Kayangan. Mereka dengan enaknya mencari keuntungan di desa. Apa tidak boleh kita ajak kerjasama untuk yang berkontribusi tentunya lewat perpres. Kemudian banyak lagi kita punya gudang pupuk raksasa itu ada di Desa Kayangan, satu-satunya di KLU. Semua bisa kita ajak dulu bersama untuk mewujudkan harapan masyarakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada calon nomor 2.